Kong Wu dengan keras kepala berkata, terlambat. Kong Wu Junior adalah murid utama Istana Yan Huang. Tidak apa-apa jika dia tidak berbicara. Naga dan burung phoenix tercengang begitu suara itu jatuh. Bah! Kamu bayi kulit sapi kecil meniup dengan keras. Kembalikan murid utama Istana Yan Huang. Tetapi kamu masih menjadi murid utama? Kurasa kamu tidak bisa mengalahkanku dengan satu tangan. Dihadapkan dengan tampilan ras manusia yang menjijikkan, Kong Wu tercengang untuk beberapa saat. Tapi dia benar-benar murid utama dari Istana Yan Huang. Naga dan burung phoenix juga sangat terkejut ketiga orang ini hanyalah anak kecil dari klan Bais. Pemuda manusia ini sangat lemah dan menyedihkan. Adapun Qin Yichen, mereka dianggap sebagai sekutu entah dari mana, dan bahkan seorang prajurit Tao dari klan yang sama, dan paling tidak dihargai. Anda bilang Anda adalah murid utama. Murid mana dari Kaisar Agung Anda? Kong Wu kaget. Kaisar yang mana? Apakah nenek moyang ini terlalu tinggi? Jiang Buyong, kepala keluarga Jiang. Namun, setelah mendengar nama ini, semua naga dan burung phoenix curiga. Jiang Buyong. Siapa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Nama keluarga Jiang, keturunan Kaisar Yan. Tapi nama Kaisar Yan bukanlah Jiang Buyong. Lupakan. Nak, ini bukan tempatmu untuk menyombongkan diri. Kamu tidak melihat seberapa kuat dirimu. Pergi ke Ji Selu untuk membantu yang terluka. Zhenlong dan Neng melambaikan tangannya dan menemukan tugas untuk mengirim Kong Wu pergi. Namun, Kong Wu tercengang. Dan bahkan Bai Guanxing secara bertahap menyadari bahwa dia terlihat terlalu sembrono sekarang. Hanya setelah wajah Qin Yichen mendung dan cerah, dia tiba-tiba berkata, Senior, di mana Kaisar Xuan Yuan? Di mana Yan Dijiang? Kaisar Xuan Yuan? Kaisar Yan Jiang? Bai Guanxing terkejut. Ini, tetapi Kaisar umat manusia. Ketika naga yang sebenarnya mendengar kata-kata itu, kumis naga itu bergoyang. Dua Kaisar Agung secara alami sedang berperang dengan pasukan Ciyu. Di mana dewa mengetahui keberadaan Kaisar Agung? Lalu, di mana kita di sini? Naga asli mungkin sedikit tidak sabar. Monster kuno menyerang klan kita. Tentu saja mereka membunuh mereka. Ku bilang kalian bertiga. Dari mana asalmu? Siapa di bawah? Kamu dipukuli bodoh? Menghadapi teguran dari kekuatan naga asli, Qin Yichen dan yang lainnya terpana. Dan wajah Kong Wu dan Bai Guanxing menjadi pucat. Kaisar Yan, Kaisar Xuan Yuan. Mereka adalah kekuatan manusia yang telah lama menjauh dari mereka. Namun, Feng Tianxing hanya bertanya, apakah leluhur itu benar-benar berkata bahwa dua Kaisar Agung itu sedang melawan suku Jiuli? Dan leluhur ini bertarung dengan ras monster kuno. Bai Guanxing tiba-tiba memikirkan ide yang buruk. Mereka datang ke era prasejarah. Bukankah ini benar? Meskipun ini bukan ilusi, itu pasti tidak benar. Reruntuhan macam apa ini? Para leluhur ini telah jatuh, dan perang Lik telah berakhir. Bai Guanxing gemetar, dan ekspresi Qin Yichen sudah muram seperti tinta. Biarkan kamu berhenti main-main. Kamu baik-baik saja. Nenek moyang telah melihatnya. Apakah kamu puas? Kong Wu juga terkesima dengan teriakan dan pembunuhan di depannya. Dan bahkan merasakan ketakutan yang aneh dan tak dapat dijelaskan pada naga dan burung phoenix di depannya. Dan bahkan nenek moyang umat manusia. Tuan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Qin Yichen tidak yakin. Ada kemungkinan bahwa waktu dan ruang di Lick Road Market tidak teratur. Dan kita secara tidak sengaja tersapu oleh ruang dan waktu, kembali ke periode prasejarah. Dengan kata lain, mereka sekarang berada di medan perang tertentu di Lick War. Naga dan burung phoenix ini, para leluhur ini, semuanya nyata. Mereka semua adalah orang-orang yang bertarung dengan klan monster kuno saat itu. Tenang, tenanglah. Dugaan mengerikan ini membuat Bai Guanxing bersemangat tetapi merasa ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dia terus bergumam, dan pemandangan ini juga membuat naga asli menggelengkan kepalanya. Berpikir bahwa Bai Guanxing ditakuti oleh langit yang mengerikan. Is out, ketiga boneka kecil ini takut ini pertama kalinya mereka bertarung bersama. Bunuh, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat. Petik 2. Wajah Kong Wu juga sangat indah. Dia terpana untuk waktu yang lama, dan dia sepertinya bisa menerima semua yang ada di depannya. Tuan, Anda mengatakan bahwa kita kembali ke era primordial, medan perang untuk melawan ras monster kuno? Di mana medan perang ini? Apakah kita menang atau kalah? Qin Yichen juga sakit kepala, dan dia tidak yakin di mana medan perang ini. Bagaimanapun, perang Lik terlibat terlalu banyak, seperti menang atau kalah. Meskipun dari sudut pandang keseluruhan, naga sejati tidak kalah. Bahkan setelah perang Lik, dia meletakkan semua dewa dan iblis dan menjadi penguasa langit dan bumi dalam satu gerakan. Tapi itu hanya pola dari seluruh perang Lik. Dalam pertempuran yang menghancurkan bumi ini, ada perang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan besar yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa mengingat kemenangan dan kekalahan dari berbagai medan perang? Kong Wu saat ini merasa aneh. Ia telah merindukan zaman di mana nenek moyangnya berpacu sejak kecil. Sekarang,
Mereka benar-benar berkelahi berdampingan dengan ratusan ribu leluhur. Tapi masalahnya mereka bukan milik zaman ini. Bisakah kita tetap kembali? Kong Wu menunduk dan bergumam pelan. Dia memikirkan tuannya, dan ingin klan yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka. Tiba-tiba, mata Bai Guanxing berbinar. Tunggu. Jika kita benar-benar terseret ke dalam perang Lik, lalu mengapa tidak ada catatan tentang kita di buku-buku kuno? Bai Guanxing menjadi semakin bersemangat saat dia berkata, dan kehancuran klan saya, kami mungkin dapat mengubah semua ini. Mengubah masa depan Anda. Saya dan banyak orang dari klan di bawah penindasan. Ketika Kong Wu mendengar kata-kata itu, matanya berkedip. Tetapi Qin Yichen tertawa pahit. Mengapa dia tidak mau? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu pikir kamu bisa tetap dalam sejarah dengan kekuatanmu? Apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kamu bisa mengubah pola langit dan bumi? Qin Yichen tidak ingin menuangkan air dingin. Tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa sulit untuk mengubah sesuatu yang lebih baik daripada Kaisar Hao Yi, Kaisar Hao Tian, semua leluhur, dan bahkan Dewa Perang Xingtian. Wajah Bai Guanxing tidak yakin, dan dia berdiri di sana dengan hampa, tidak tahu bagaimana menghadapi leluhur ini. Setelah itu, Qin Yichen menanyakan nama naga sejati yang perkasa, Hao Changwen. Kekuatan leluhur ini sungguh luar biasa, namun nampaknya tidak ada perbedaan antara Dao Sovereign dan Dao Sovereign di mata mereka. Namun kekuatan Dao Might sudah ada. Dan sayang sekali Qin Yichen belum pernah mendengar nama leluhur ini. Begitu pula nama-nama leluhur lain di sekitarnya. Mungkin terlalu panjang, tapi itu karena League War terlalu tragis. Ini adalah era di mana saya tidak tahu berapa banyak pahlawan dan kekuatan yang telah berkumpul. Hanya ada beberapa catatan tentang yang terkuat di antara beberapa dewa dan iblis, dan bahkan beberapa surga dan manusia. Qin Yichen mengamati bahwa perasaan Hao Changwen tentang Dao Wei seharusnya sedikit lebih baik daripada tingkat kekuatan Feng Mianwu. Tetapi garis keturunan leluhur ini murni, pembangkit tenaga naga sungguhan, dan kekuatannya tidak dapat dipercaya. Perubahan yang dikatakan Bai Guanxing pernah mempengaruhi masa depan Qin Yichen tidak memikirkannya. Tapi seberapa misterius alam semesta ruang waktu. Bahkan jika dia memasuki Tao, dia tidak dapat memahami semua yang ada di depannya. Dan jika mereka mengubah masa depan, beritahu leluhurmu bahwa ras naga sejati akan menderita bencana di masa depan.